Ada tikus. Mana tadi tikusnya? Oh, tarik ke sana, teman-teman. Wah, lari di jepitan sini, teman-teman. Oke. Kurang ajar untuk tikusnya. Kali ini saya akan usir kalian sampai ke akar-akarnya, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi ya dengan channel Ide Kreatif. Teman-teman, jika di rumah kalian itu banyak sekali tikus, contohnya seperti ini ya, banyak sekali tikus yang masuk ke rumah kita, teman, sehingga akan mengganggu rumah kita ya. Kita mau tidur itu terganggu, kemudian kita meletakkan makanan kita, itu akan dihabiskan oleh tikus-tikus yang sangat nakal, teman. Oke, pada kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan membuat sebuah tips bagaimanakah cara kita mengusir tikus-tikus yang sangat nakal dengan cara yang sangat mudah, dan pastinya untuk kalian pasti bisa untuk mempraktekannya di rumah kalian masing-masing, teman. Oke, seperti apakah untuk caranya? Simak videonya sampai selesai. Sebelum lanjut, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, langsung saja kita buat ya. Untuk tutorialnya kita siapkan alat dan bahannya, teman. Untuk bahan pertama, di sini saya sudah siapkan sebuah wadah seperti ini. Kemudian untuk bahan selanjutnya, kita siapkan sebuah kapur barus seperti ini. Seperti yang kita ketahui bahwa aroma dari kapur barus ini sangat tidak disukai oleh serangga ya, ataupun tikus yang sangat nakal. Ini sangat tidak suka dengan aroma-aroma dari kapur barus, teman-teman. Untuk kapur barusnya di sini kita ambil dua saja, 2 biji ya, atau 2 butir. Kita ambil 2 butir saja, teman. Oke, seperti ini. Kemudian untuk kapur barusnya kita haluskan. Caranya sangat mudah. Kita masukkan ke dalam sebuah plastik kecil seperti ini. Kemudian kita tumbuk, teman-teman. Setelah saya tumbuk-tumbuk, kurang lebih hasilnya seperti ini. Sudah menjadi serbuan atau sebuah bubuk ya. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita siapkan sebuah deterjen bubuk. Nah, untuk mereknya nggak harus yang seperti ini, kalian bisa memakai merek-merek yang lain, teman. Kita tambahkan 1 sendok. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita siapkan bahan satu lagi, teman. Nah, untuk bahan yang satu ini sangat wajib kita campurkan, teman-teman, yaitu cabai bubuk seperti ini. Jika kalian tidak mempunyai cabai bubuk seperti ini, kalian bisa memakai cabai rawit. Nah, cabai biasa itu kalian haluskan, kemudian kalian keringkan, teman-teman. Nah, seperti itu ya, agar tidak busuk untuk cabainya. Tapi jika kalian memakai yang cabai seperti ini lebih mudah ya kita dapatkan. Langsung saja kita buka. Kita tambahkan seperti ini. Oke, kita campurkan, teman-teman. Kita campurkan seperti ini ya. Dan ramuan yang kita buat ini sudah jadi ya, teman-teman. Nah, ini sudah menjadi ramuan dari pengusir dari tikus, teman-teman. Dengan ramuan kali ini, saya jamin untuk tikus-tikus yang ada di rumah kita ini akan kabur atau minggat selamanya, teman. Oke, saya akan menjelaskan dulu fungsi dari ketiga bahan ini, teman. Untuk bahan yang pertama yaitu kapur barus.
Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk kapur barus ini memang sangat tidak disukai oleh tikus ya, karena ada aroma khas yang sangat menyengat dari kapur barus. Dan untuk deterjennya ini akan memberikan efek yang sangat panas ya. Nah, seperti yang kita rasakan jika kita mencuci pakaian teman, itu akan terasa panas pada tangan kita teman. Dan yang terakhir, fungsi dari cabenya atau cabai bubuknya ini pun sama. Ini untuk pedasnya ini sangat luar biasa, sehingga untuk tikus-tikus yang ada di rumah kita auto keperian atau kepedasan teman, nah, di mata mereka, sehingga untuk tikusnya tidak akan berani mendekat teman-teman. Oke, seperti itu ya teman untuk fungsi dari ketiga bahannya. Oke, langsung saja kita praktekkan ya bagaimanakah cara pemakaian dari ramuan yang kita buat ini teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita praktekkan ya bagaimanakah cara pemakaian dari ramuan yang kita buat ini teman. Nanti akan saya bagikan dua cara ya dari ramuan ini, yaitu di luar ruangan dan di dalam ruangan teman. Yang pastinya untuk ramuannya agak sedikit berbeda teman. Nah, untuk yang di luar ruangan seperti ini, langsung saja kita tabur-taburkan ya. Nah, kita ambil seperti ini, kemudian kita tabur-taburkan di area-area luar rumah yang biasanya dipakai jalan para tikus teman-teman. Kita tabur-taburkan saja seperti ini. Kita bisa taburkan di depan pintu. Nah, biasanya dipakai jalan para tikus seperti ini. Nah, kita tinggal tabur-taburkan saja di luar ruangan teman-teman. Ini adalah cara yang pertama ya. Kita lanjut ke dalam ruangan teman-teman, atau di dalam rumah ya. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua. Ini adalah cara yang kita pakai di dalam rumah teman. Untuk ramuannya ini agak sedikit berbeda teman, karena kalau di luar ruangan itu cuacanya memang agak lembab ya, dan untuk cairan seperti ini pastinya tidak bisa kering karena sekarang musimnya penghujan teman. Tapi kalau kita di dalam rumah ini akan saya campurkan dengan satu cairan teman, yaitu kita tambahkan sebuah asam cuka. Nah, seperti yang kita ketahui ya bahwa fungsi dari asam cuka ini bisa memperkuat dari aroma teman. Langsung saja kita campurkan atau kita tambahkan sedikit teman-teman. Kita tambahkan sedikit seperti ini. Oke, kemudian kita aduk ya. Kita aduk supaya nanti untuk ramuannya ini lebih menyengat teman-teman. Nah, seperti ini teman. Dan ramuan yang kita buat ini sudah jadi ya. Langsung saja kita praktekkan. Oke teman, langsung saja kita praktekkan ya. Untuk di dalam rumah sangat mudah. Kita tinggal letakkan di mana biasanya dipakai nongkrong para tikus teman-teman. Contohnya biasanya di meja makan seperti ini. Pasti akan sangat suka ya. Untuk tikusnya kita letakkan saja seperti ini. Kita letakkan saja di sebelah pintu seperti ini teman. Kemudian kita letakkan di dapur kita, karena biasanya ini bekas-bekas minyak dari penggorengan ikan asin. Nah, seperti itu ya. Kita letakkan saja seperti ini supaya untuk tikusnya nggak berani mendekat ke dapur kita teman-teman. Oke teman, nah, seperti itu ya cara membuat dan cara memakai ramuan yang kita buat ini teman. Nah, sangat mudah dan sangat sederhana ya. Kita bisa memakai dua cara. Yang satu ditabur-taburkan, kemudian yang kedua kita bisa meletakkan saja di dalam rumah kita teman. Oke, seperti itu ya teman untuk tips kali ini. Semoga untuk tips kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya trik sederhana yang bisa saya bagikan untuk kalian. Jika kalian suka dengan video-video dari Dekreatif, kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah, dan juga tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya terbaru dan terupdate lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ide-ide saya selanjutnya. Terima kasih.